Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wat ta'ati wat taqwa wa nahana 'anil kufri wal ma'siyati wal fahsya. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ahlus sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin wa hin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahmatullah. Khuluqin 'adzim, itulah judul khutbah Jumat kita kali ini. Kita awali dengan menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang bukan saja terbaik, tetapi juga jumlahnya yang tak bisa dihitung. Mengiringi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan tidak henti-hentinya salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul pilihan Allah yang dinobatkan sebagai bintang dan sekaligus penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, bahkan umat yang dicintainya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sejak beberapa hari yang lalu, dunia Islam termasuk untuk tidak mengatakan, terutama di negara tercinta kita Republik Indonesia, kaum muslimin tengah melakukan acara dan upacara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam ragam dan bentuknya. Satu hal yang patut kita renungkan bersama, bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya bukan hanya fokus kepada hari kelahiran beliau, tetapi juga sekaligus kita merenungkan sejarah perjalanan hidup beliau dari hari kelahiran sampai kewafatannya. Karena apa? Karena bukan saja merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan beliau, melainkan juga waktunya yang sama-sama terjadi pada bulan Maulid, baik hari kelahirannya maupun kepindahannya dari Mekah ke Madinah, bahkan juga hari kewafatan beliau. Maka insyaallah tidak keliru kalau kita simpulkan memperingati acara dan upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah merenungkan ulang sejarah panjang
kehidupan beliau. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang khatib muliakan dan banggakan, sama kita ketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul terakhir, sebelumnya sudah ribuan Rasul dan terutama Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beliau sendiri menyatakan, saya ini hanya bagian kecil dari rangkaian komunitas para nabi Allah. Nahnu ma'asyirul anbiya, kata beliau. Jadi beliau menyadari kedudukannya sebagai nabi dan rasul yang terakhir, dan beliau menyampaikan dengan sangat tegas bahwa tugasnya itu bukan serta-merta menyampaikan ajaran agama Islam seolah-olah baru turun di saat-saat beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Kenapa? Beliau sendiri yang mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus, kata Rasulullah SAW, dengan tugas utama untuk menyempurnakan akhlak. Kalimat menyempurnakan itu bisa dipastikan pemahamannya bukan yang menciptakan sesuatu itu sejak awal. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi, beliau menyatakan, ibarat bangunan megah dan indah agama Islam itu sudah diawali pembangunannya oleh para nabi terdahulu. Sejak Nabi Adam alaihissalam, ditindaklanjuti oleh nabi-nabi berikutnya, terutama yang nama-namanya disebut dalam Al-Quran, 25 orang nabi dan rasul itu. Mereka itulah yang membangun agama Islam itu. Tapi ibaratnya belum ada aksesorisnya. Finishing itu bukan hal yang gampang. Justru finishing itu adalah merupakan hal yang harus lebih hati-hati dan harus lebih waspada. Maka Nabi Muhammad SAW itulah tugasnya, bagaimana menyempurnakan agama Islam itu dalam berbagai macam aspeknya, termasuk untuk tidak mengatakan terutama dalam bidang akhlak. Masyaallah muslimin rahmatullah. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam atau surat ke-68 ayat 4 yang khatib bacakan tadi, Allah berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad itu menata hidup dan kehidupannya di atas khuluqin azim, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang terhormat. Pertanyaannya, apa itu khuluqin azim, akhlak yang agung dan mulia itu? Paling tidak kalau kita mengkaji pengertian akhlak itu apa, bisa disimpulkan akhlak itu adalah serangkaian sifat-sifat yang melekat dalam diri manusia, termasuk kita semua, yang menyebabkan kita mampu melaksanakan sifat-sifat yang melekat itu dengan terasa mudah dan terasa ringan.
Akhlak ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini dipastikan adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Apa buktinya? Tadi di surat Al-Qalam atau surat ke-68 ayat 4 dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul dinyatakan perjalananmu itu Muhammad berada di atas pijakan akhlak yang sangat agung. Banyak tentunya akhlak itu macamnya, baik dalam bentuk ucapan, tindakan atau perbuatan, sikap, ekspresi dan lain sebagainya yang penuh dengan makna. Kita ambil satu saja dari 4 sifat yang wajib dilekatkan kepada setiap nabi, yang harus diikuti oleh orang-orang soleh dan solehah. Misalnya sifat siddiq, yaitu benar. Benar dalam bertutur kata, benar dalam berbuat, benar dalam bertindak. Lawannya disebut dengan kizib, bohong atau dusta. Orang-orang yang tutur katanya benar itu kalau akhlaknya terpuji, tentu dia tidak merasa berat menyampaikan hal-hal yang benar. Dan semua nabi, termasuk kalau tidak boleh dikatakan terutama Nabi Muhammad SAW, itu memiliki sifat siddiq, benar. Sejak di masa-masa beliau kanak-kanak, remaja, dewasa, diangkat dari nabi sampai beliau wafat, sampai sekarang ini sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang oleh Al-Quran dijuluki wa innaka la'ala khuluqin azim itu memang orangnya memiliki sifat siddiq. Bayangkan kalau sahabat terdekatnya saja Abu Bakar, Abu Quhafah yang diberikan gelar as-siddiq oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Abu Bakar oleh beliau digelari dengan as-siddiq, saking orangnya itu betul-betul benar dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi ini dituduh oleh orang-orang yang tidak suka, Nabi Muhammad itu dituduh sebagai pendongeng, sebagai orang yang melanggar, bahkan tidak tanggung-tanggung dituduh sebagai penyihir, sahir. Ayat Quran mengingatkan, tidak Muhammad, engkau bukan, jangankan orang majnun, penyair pun Anda bukan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri beliau, ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, karena tidak selalu sahabat berani menanyakan langsung kepada Muhammad SAW, maka ada yang bertanya kepada istri tercinta beliau, Aisyah, tolong saya diberitahu sumber akhlak Nabi Muhammad SAW itu dari mana? Beliau menjawab dengan singkat, karena khuluquhul Quran. Kalau kau pengen tahu akhlak Nabi Muhammad SAW dari mana sumbernya, sumbernya dipastikan adalah Al-Quran.
Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam situasi kayak apapun, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, kita sebagai muslimin, sebagai mukminin, orang yang mengaku menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, kalau ingin memperdalam, menggali akhlak Rasulullah SAW itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus banyak mengkaji Al-Quran, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan soal akhlak atau soal etika yang lazim disebut dengan ayatul akhlak. Kita ambil satu contoh saja, misalnya dari dahulu juga sudah banyak orang yang di rumah tangganya bisa dikatakan ada keretakan sejak zaman Qabil dan Habil, termasuk sampai sekarang sering kita saksikan, kita dengar bagaimana orang-orang yang tindakan akhlak tercelaknya itu terjadi dari keluarga yang terdekat sekalipun. Kenapa? Ya karena seperti khotib mengatakan tadi, akhlak ini ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Dihubungkan dengan kehidupan di rumah tangga, Quran mengajarinya harusnya birrul walidain, memberikan persembahan yang terbaik kepada kedua orang tua. Sebaliknya dicela, bahkan dikutuk oleh Al-Quran, oleh akhlak Nabi, anak yang melakukan ukul walidain, menyakiti salah satu apalagi kedua orang tua. Kelak terhadap hal-hal yang sepele seperti yang kita sering dengar sekarang, dengan banyaknya perbuatan-perbuatan menyimpang yang begitu mudah diakses oleh sebagian masyarakat kita, lalu berujung pada tindakan-tindakan yang dikategorikan ke dalam akhlak yang tercela itu tadi, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, bahkan untuk kita secara keseluruhan pada umumnya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita tetap menggali akhlak yang mulia ini. Kalau kita pahami dengan baik dan kita upayakan untuk mengamalkannya secara ringan dan mudah, seperti definisi akhlak itu sendiri secara reflektif, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa sulit, tidak ada rasa apa, karena akhlak yang baik dan contoh Nabi Muhammad SAW itu tadi, ya, semuanya masuk dalam kategori khuluqul azim. Apabila itu yang menjadikan landasan acunya, maka insyaallah taala seperti yang dikatakan Rasul, orang yang terbaik itu adalah orang yang memang akhlaknya baik. Maka mudah-mudahan kita semua yang tengah gencar melakukan acara dan upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tadi tidak sebatas mengkaji hari kelahirannya itu sendiri, tetapi tidak kurang penting adalah justru sejarah perjalanan hidup dan kehidupannya sampai beliau wafat dan seterusnya. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur asatirahu ila yaumiddin wa aslih jami'a wulatil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin wa sholihat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hada baldatan thayyibatan mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la